Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua dari materi tentang perkembangan klien, yaitu masa usia sekolah usia 6 sampai 12 tahun. Anak usia sekolah ini adalah tahun terbaik dalam membangun karakter. Jadi pada masa ini anak sudah siap untuk menerima perintah. Jadi dia sudah kemampuan komunikasinya sudah baik, dia sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk, sudah bisa membedakan. Jadi dia sudah bisa menerima perintah-perintah. Anak mulai terikat dan saling mempengaruhi antara teman. Jadi keberadaan teman ini juga bisa dimanfaatkan sebagai metode atau sebagai cara atau strategi untuk memberikan pembelajaran karakter atau pembelajaran yang lain pada anak. Nah, hubungan antara guru dan teman turut mengembangkan kemampuan sosial dan perkembangan bahasa anak. Nah, pada aspek perkembangan fisik, pertumbuhan fisik anak ini sudah mulai berkurang dibandingkan pada usia-usia sebelumnya. Jadi dibandingkan usia prasekolah, pertumbuhan fisik anak ini sudah kecepatannya tidak sepesat pada masa perkembangan sebelumnya. Ya. Nah, gerakan tubuhnya sudah mulai bervariasi seperti memanjat, berlari dan sebagainya. Karena koordinasi motoriknya sangat baik. Jadi dia tidak hanya berjalan saja ya, tapi dia sudah bisa naik sepeda roda 3 misalnya. Dia mampu melakukan kegiatan yang membutuhkan koordinasi gerakan mata dan motorik halus. Sepeda roda 3 itu di balita ya. Kalau di sini dia sudah bisa naik sepeda roda 2 harusnya. Dia bisa menulis, menggambar, mengetik, bermain musik dan juga membuat prakarya. Jadi ini yang menggunakan motorik halus sudah lebih baik daripada usia sebelumnya. Nah, perkembangan kognitifnya dia sudah masuk ke fase operasional konkret kalau menurut PAC. Jadi cirinya adalah logis dan konkret. Dia melakukan klasifikasi dan juga organisasi. Dia sudah bisa memilah-milah informasi berdasarkan kualitas-kualitas tertentu. Misalnya bentuk-bentuk berdasarkan ukurannya, ya, atau berdasarkan bentuknya, segitiga, lingkaran dan sebagainya. Dia mampu menyelesaikan masalah secara konkret. Jadi ketika dia dihadapkan pada suatu permasalahan, dia harus punya data konkretnya. Dia tidak bisa membayangkan itu secara abstrak. Dia sudah mengenal konsep seperti waktu, ruang, penyebab kehidupan dan juga kematian. Anak usia ini mengingat sesuatu dengan baik dan membuat rencana untuk melakukan sesuatu. Jadi dia sudah bisa diajari tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu. Misalkan tahapan atau cara mencuci tangan yang baik. Di situ kan ada beberapa langkah. Nah, dia sudah bisa mengikutinya dengan baik. Kemudian kemampuan berbahasa erat dengan perkembangan mental. Jadi perkembangan itu berkesinambungan. Jadi ada hubungan antara perkembangan fisik dengan perkembangan psikologis. Jadi itu kemampuan berbahasa itu erat dengan perkembangan mental. Jadi begitu juga dengan perkembangan psikologis satu dengan yang lainnya. Semakin baik perkembangan kognitifnya, maka perkembangan yang lain, perkembangan bahasanya semakin baik, maka perkembangan mental yang lain juga akan semakin baik. Misalkan pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Kemampuan belajar berbahasa, menulis, berhitung, dan mampu mengingat, mengekspresikan kembali apa yang diingat dalam bahasa yang baik dan kemampuan yang baik ini sudah terbentuk pada usia anak-anak. Banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih kompleks ya. Kemudian anak belajar berbagai kemampuan dan ilmu baru dan mengembangkan sense of industry dan kompetensi. Jadi di sini dia butuh untuk bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ketika dia sudah dia diberikan tugas kemudian dia bisa menyelesaikan, maka itu muncul sense of industry. Dia merasa kompeten dengan apa yang dia lakukan, sehingga dia kemudian percaya bahwa dia bisa menyelesaikan tugas-tugas yang lain. Nah, untuk itulah pada usia sekolah ini tugas-tugas itu harus dibuat dalam bentuk yang menantang tapi juga bisa diselesaikan oleh anak, bukan tugas yang terlalu sulit dan tidak bisa diselesaikan. Kemudian dia mulai membandingkan dirinya dengan kemampuan teman sebayanya.
nilai saya kok segini, nilai dia segitu, atau saya kok hanya punya ini, kok dia punya itu. Dia mulai membanding-bandingkan. Nah, di sini juga penting untuk membangun konsep diri yang positif pada anak, agar dia tidak mudah terpengaruh dengan kondisi teman-temannya. Dia tidak terus-menerus membandingkan. Kemudian perkembangan emosi dan sosial. Jadi sosialisasi dengan teman sebaya akan meningkat, namun hubungan dengan orang tua tetap penting karena dia masih sepenuhnya bergantung pada orang tuanya. Dia masih menggunakan kegiatan bermain sebagai sarana utama. Jadi meskipun usia SD ini sudah bisa duduk diam lebih lama daripada TK, tetap harus diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Jadi pembelajaran itu harus bisa dalam bentuk yang menyenangkan untuk anak. Kemudian bisa bermain dengan mengikuti aturan. Kalau dulu permainannya masih individual play atau parallel play. Parallel play itu artinya mereka main bersama tapi permainannya sendiri-sendiri, dan di situ tidak ada aturan-aturan yang kompleks gitu ya. Pada usia SD dia sudah bisa bermain dengan aturan-aturan yang kompleks. Misalkan seperti permainan monopoli ya misalnya, atau permainan halma dan sebagainya. Itu kan ada aturan-aturan yang harus diikuti. Kemudian kemampuan empatinya juga sudah meningkat. Dia sudah bisa mengurangi egosentrisnya. Dia sudah bisa memahami bahwa orang lain punya sudut pandang yang berbeda dengan dirinya. Dia mampu mengungkapkan perasaannya dengan baik dan sudah mengenal jenis-jenis emosi, dan dia sudah bisa tahu bahwa dalam satu waktu orang itu bisa mengalami beberapa emosi sekaligus. Dia sudah lebih mandiri, misalnya makan, mandi, memakai baju sendiri ya. Dia terutama pada aktivitas perawatan diri dia sudah bisa melakukannya dengan baik. Kemudian lebih bertanggung jawab dan disiplin. Ya, seharusnya pada usia ini sudah bisa diberikan tanggung jawab tertentu, misalnya dikasih tugas menyiram tanaman setiap hari atau membantu pekerjaan-pekerjaan rumah. Mulai mengevaluasi dirinya. Kalau ada kekurangan misalnya dia tidak bisa melakukan keterampilan tertentu, maka dia akan mengevaluasi kenapa saya tidak bisa melakukan ini. Kemudian membandingkan dirinya dengan orang lain, mulai bisa mengatur dan mengendalikan emosinya. Jadi dia seharusnya sudah tidak lagi mengalami temper tantrum. Memahami bahwa lebih dari satu emosi bisa ditampilkan pada satu situasi. Nah, hambatan dalam melaksanakan tugas perkembangan itu bisa pada aspek fisik, emosi, atau kognisi yang terhambat. Nah, ini bisa dikarenakan tidak adanya kesempatan untuk mempelajari kemampuan tersebut. Misalnya, anak yang tinggal di panti yang itu ada banyak keterbatasan di situ, atau anak yang sering sakit, atau situasi ekonomi yang tidak memungkinkan, atau anak yang selalu dilayani oleh pengasuhnya. Jadi dia tidak ada kesempatan untuk mencoba sendiri keterampilan-keterampilan yang baru. Atau bisa juga karena tuntutan orang tua yang tidak sesuai dengan kemampuan dasar anak. Jadi dia disuruh mengikuti berbagai macam perlombaan, berbagai macam les tanpa melihat anak itu minat atau tidak, dia mampu atau tidak. Dia disuruh mengikuti berbagai kegiatan itu karena orang tuanya ingin anaknya ini menguasai banyak hal. Nah, ini juga justru akan mengganggu proses perkembangannya. Nah, masalah yang dihadapi anak usia sekolah biasanya adalah seperti masalah fisik atau kesehatan, keterbelakangan mental, cerebral palsy, Down syndrome, brain injured, slow learner, dan sebagainya. Kemudian autisme, sulit konsentrasi, hiperaktif, masalah sensoris, kesulitan belajar seperti disleksia, disgrafia, dan lain sebagainya. Jadi kesulitan belajar ini baru bisa didiagnosa pada usia sekolah, terutama kelas 3 atau kelas 4. Pada kelas 1 mungkin sudah bisa dideteksi, tapi kita tidak bisa menegakkan diagnosa bahwa dia mengalami kesulitan belajar seperti disleksia dan sebagainya. Itu baru bisa ditegakkan pada kelas 3 atau kelas 4. Kemudian masalah emosi dan sosial seperti agresif, pemalu, kurang percaya diri, kesulitan beradaptasi, dan sebagainya. Jadi kurang percaya diri ini juga salah satu hal yang seringkali dikonsultasikan oleh orang tua kepada konselor. Kenapa anak saya itu nggak mau bergaul dengan anak-anak yang lain? Dia maunya
diem saja di rumah, atau kalaupun dia keluar dia cuma diam saja. Nah, di situ orang tua perlu tahu atau pengasuhnya perlu tahu eh, bahwa anak itu punya tipe-tipe kepribadian yang berbeda. Atau bisa juga bukan dari tipe kepribadian, tapi bisa dari pola asuh orang tua sendiri. Misalnya dia terlalu banyak dikritik sehingga dia ketika keluar dia takut akan dievaluasi oleh orang lain, sehingga dia tidak berani untuk melakukan berbagai hal secara atau berinisiatif untuk melakukan banyak hal ya. Kemudian masalah kecemasan seperti fobia, stres dan lain sebagainya. Persaingan antara saudara kandung atau sibling rivalry, masalah hubungan anak dengan orang tua, misalkan orang tua terlalu otoriter, dia tidak memberikan kesempatan anak itu untuk berpendapat, punya harapan yang terlalu tinggi terhadap anak, mengabaikan anaknya, atau bercerai tapi tidak dikelola dengan baik dan sebagainya. Kemudian masalah motivasi belajar. Jadi motivasi belajar ini bisa dikarenakan banyak hal juga, misalnya orang tua yang tidak terlalu memperhatikan proses belajar anaknya, bisa juga karena dia mengalami kesulitan belajar, bisa kurang atau bisa kurang dari metode pembelajarannya sendiri yang kurang bervariasi. Kemudian hubungan dengan guru. Nah, terkadang juga ada guru yang masih belum menyadari pentingnya hubungan antara guru dengan murid, sehingga dia hanya fokus pada pencapaian akademik spiritualistum saja gitu. Kemudian terjadinya bullying. Nah, ini juga salah satu kasus yang banyak terjadi di sekolah, yang itu jarang disadari atau seringkali tidak disadari oleh sekolah. Jadi tidak adanya sistem yang bisa mencegah atau mengatasi terjadinya bullying di sekolah. Kemudian mengompol atau buang air besar pada usia sekolah, trauma ya, dan sebagainya. Nah, cara pencegahan atau penanggulangan masalah perlu menciptakan hubungan yang efektif antara orang tua dan guru. Jadi orang tua dan guru perlu berkomunikasi apakah permasalahan di sekolah itu juga terjadi di rumah atau sebaliknya, sehingga bisa diketahui pada waktu apa saja anak itu mengalami masalah. Kemudian situasi rumah yang harmonis dan nyaman bagi anak, ini juga sangat penting untuk perkembangan anak ini. Kemudian konsistensi orang tua atau guru dalam mendidik anak. Jadi aturan-aturan yang diterapkan baik itu di sekolah maupun di rumah harus konsisten ya. Banyak juga kasus di mana misalnya di boarding school, di situ aturannya sangat ketat, kemudian anak itu sudah terbentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik, tapi ketika di rumah dia kembali lagi pada kebiasaan yang awal. Nah, di situ perlu dilihat apakah aturan yang ada di rumah itu konsisten dengan aturan yang ada di pondok. Seringkali orang tua itu tidak tega karena sudah sekian lamanya terpisah dengan anak, maka anak kemudian dimanjakan, dibiarkan saja melakukan apapun sesuai dengan keinginannya dia, sehingga kebiasaan yang sudah terbentuk tadi pada akhirnya kembali lagi ke kebiasaan awal yang tidak disiplin, tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Maka orang tua perlu menyadari bahwa yang bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter utama itu adalah orang tua, sehingga ketika dia memutuskan untuk anak itu bersekolah di boarding school, dia perlu tahu aturan apa saja yang diterapkan di boarding school, dan itu perlu juga secara konsisten diterapkan di rumah, sehingga kebiasaan itu tidak hilang, kebiasaan yang baik itu tidak kemudian di rumah tidak berubah lagi. Kemudian bila ada kesulitan atau keluhan dalam fisik, hubungi dokter. Kalau psikis ke psikolog. Kalau kesulitan bicara misalnya, perlu menghubungkan ke terapis. Kemudian menghargai dan mendorong minat dan bakat anak. Jadi bagaimana cara mengenalinya? Ya bisa dengan melihat kegiatan apa yang disukai oleh anak. Untuk itu anak itu perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan yang bervariasi, supaya orang tua bisa tahu mana yang dia sukai dan mana yang bisa dia lakukan. Memberikan kesempatan ini bukan berarti memaksakan dia untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak dia sukai, karena justru itu malah akan menghambat perkembangannya.
Kemudian memberikan penghargaan pada anak untuk keberhasilan sekecil apapun itu, menghindari memberi label, mendorong kepercayaan diri, kemandirian, dan tanggung jawabnya. Nah, cara mendeteksi masalahnya sama sebetulnya dengan perkembangan yang sebelumnya, bisa dengan wawancara dan observasi pada orang tua, guru, dan juga anak. Kalau ada pengasuh yang lain, maka juga perlu diwawancarai. Melakukan asesmen informal seperti menggambar, doodle test, memberikan konsultasi. Nah, dalam konsultasi ini kita juga bisa menggali permasalahan yang dirasakan muncul oleh orang tua. Kemudian merujuk ke psikolog, neurolog, dokter anak, rehab medik kalau itu di luar kompetensi dari konselor. Apa yang perlu diketahui ketika orang tua mengeluh tentang anaknya? Ini basicnya sama seperti masa usia sebelumnya. Jadi perlu ditanyakan masalah apa yang dihadapi orang tua. Jadi kita perlu fokus pada masalah tersebut, kemudian baru beralih ke masalah yang lain. Kemudian kapan dan di mana masalah itu terjadi? Apakah hanya di rumah atau juga terjadi di sekolah? Apakah hanya di satu mata pelajaran atau di mata pelajaran yang lain juga? Kemudian sejak kapan masalah tersebut muncul? Apakah sudah 1 minggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan? Kemudian apa yang dilakukan orang tua saat masalah itu terjadi? Apakah hanya dibiarkan saja atau sudah ada tindakan yang dilakukan? Kalau sudah, bagaimana efektivitas dari tindakan tersebut? Bagaimana pola asuh orang tua? Apakah orang tua sudah memberikan pola asuh yang tepat untuk anak itu? Sudah ada aturan-aturannya atau tidak? Bagaimana hasil wawancara, observasi, dan asesmen lain yang dilakukan terhadap anak? Jadi kita perlu juga mengcompare dengan asesmen yang lain, misalkan seperti tes intelijensi, tes kepribadian, dan sebagainya. Apakah berbeda dengan yang dikatakan oleh orang tua? Kalau misalkan berbeda, maka itu juga perlu kita gali. Apakah orang tua yang kurang terbuka atau tidak jujur, dan sebagainya. Cari tahu penyebabnya, apakah dari faktor anak itu sendiri, fisik, kognitif, atau kecerdasan, atau kepribadiannya, dari orang tuanya atau dari lingkungannya. Kemudian melakukan analisa sebab akibat, dan kalau itu di luar kompetensi konselor, maka merujuk ke profesional yang lebih kompeten. Oke, itu tadi tahapan perkembangan anak usia sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.